Betania Osio. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat Betania Osio mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Selamat berbahagia, panjang umur dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Warta ibadah PKD Minggu tanggal 29 Januari 2023. Bapak-bapak yang dikunjungi, Bapak Peretina, Bapak Antonina, Bapak Julian Sundra, Bapak Hans Sundra, Bapak Christian Sundra. MC Seksi Rohania, pelayan liturgi Bapak Andres Susilo, pelayan firman dan dosen Bapak J. Pesudran. Kunjungi Stefani Induri, pelayan Mata-mata ibadah dan mata-matina Munani. Kelompok kaum dan dewasa, adik yang dikunjungi adik sekalian, pelayan kakak Dince Jopari, kakak Pebidra Munani. Kelompok Beatrix Warna, adik yang dikunjungi adik Eno dan Ronald Tabra, pelayan kakak Emi Rumagito. Kelompok Sofi Patik Sepuri, adik yang dikunjungi adik Julia Jovanka Sore, pelayan kakak Suryati Marubandu dan kakak Roswaro. Kelompok 5 Baru Cengai, anggota PW dikunjungi Ibu Devi Wiryo dan Ibu Sarah Arumi Sore. Pelayan liturgi Ibu Dominga Stamodi, pelayan firman Ibu Sofia Andoi Tolaba. Kelompok-kelompok lain akan diatur oleh koordinator kelompok agar pada jadwal masuk kepada kami. Dilaksanakan dalam jemaat Betania, jadi ibadah KSP dan raya ditiadakan. Ibadah akhir bulan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Rayo yang dikunjungi Rayo 1. Iya, ibadah pagi hari ini yang melayani Ibu Penatua Beatrix Andoi Wabrak. Selamat beribadah. Saya Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri dan kita menyanyi dari dalam nyanyian rohani nomor 106. Nyanyian rohani nomor 106 ayatnya yang pertama. Gerak matahari. yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Kita akan menyanyi dari Mazmur 150 ayat 1 dan ayat yang kedua untuk kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Mazmur 150 ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya, pujilah Allah.
Jemaat siap dan yang rohani 136 ayat yang pertama, dan pengampunan dosa dan berita keampunan. Jemaat siap dan yang rohani 137 ayat yang pertama. Kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah, dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Dia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berdosa kepadamu, berdosa kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada sesama kami, sehingga kami tidak layak disentuh kanak-kanakmu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Bimbinglah kami kepada kehidupan yang kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Ini yang rohani 136 ayat yang pertama. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yaitu Dia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang rohani 137 ayat yang pertama. Saya menjemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan berdiri. Kita akan mendengarkan Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Ditetapkan bagi kita ada dua hukum yang terbesar dan yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya petunjuk hidup baru ini akan mengikuti perjalanan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di minggu kerja yang baru. Jemaat persilakan dulu. Tuhan, atas nama jemaat dan majelis jemaat kami berikan waktu kepada Solo Alex Fadil untuk menyanyikan pujian yang telah disiapkan. Se me va a quitar pena.
Kudus Perjanjian Baru dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai berakhir pada ayat yang ke-28. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-28. Alkitab terbuka di tangan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita minta tuntunan dan kuasa dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup. Ketika Alkitab telah terbuka di tangan kami sebagai jemaat-Mu, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami rindu bencana kami diisi oleh firman-Mu, dan segala yang dikatakan benar dan pasti. Dan setiap perkataan memiliki kekuatan dan kuasa. Berilah kepada kami hikmat-Mu untuk mengerti apa maksud isi hati Tuhan kepada kami. Dan ajarlah kami untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Pembacaan firman Tuhan Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat 8. Saya akan baca, Bapak Ibu akan mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Dengan berikut bacaan Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya dia tidak termasuk ciptaan ini, dan dia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah domba lembu dipercikan, saya ulangi, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kita yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah dilahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya.
tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, dia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang dia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sampai dari sini pembacaan firman Tuhan. Bagi kita yang dikatakan berbahagia adalah kita yang selalu membuka firman, membaca dan merenungkan firman itu dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat siap nyanyinya Rohani 133 ayat 1 sampai ayat yang kelima untuk persembahan syukur. Sementara itu, derma saudara diserahkan untuk bekerja pelayanan Tuhan. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Rohani 133 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya
sebelum kita datang kepada firman Tuhan dengan penuh kasih atas nama jemaat dan majelis jemaat, diberi kesempatan kepada vokal grup 3 bersaudara untuk menyanyikan hidupnya dalam Islam. dari Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-28 dengan tema yang sudah diturunkan dari sinode kepada klasis dan juga jemaat-jemaat, Kristus Imam Besar, pengantara dari perjanjian yang baru. Kristus Imam Besar, pengantara dari perjanjian yang baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati,
kita telah memasuki hari ke-29 bulan Januari di tahun 2023. Kita masih terus belajar tentang pembaharuan antara Allah dan manusia. Dari perjanjian yang lama sampai kepada perjanjian yang baru. Minggu lalu kita mendengar tentang pelayan-pelayan perjanjian baru sebagai surat Kristus yang hidup yang ditulis dengan Roh Kudus di dalam setiap hati manusia. Dan di hari ini kita lihat Kristus sebagai imam besar di dalam perjanjian baru menurut kitab Ibrani. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa kitab Ibrani bersaksi tentang keunggulan Yesus Kristus sebagai imam besar dan sebagai pengantara dari perjanjian baru. Dia lebih tinggi dari Melkisedek. Melkisedek dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini karena Melkisedek adalah imam besar di dalam perjanjian lama. Melkisedek tidak beribu dan tidak berbatang, dan tidak diketahui silsilah dari Melkisedek dan suku serta bangsa mana. Dia datang menghilang tanpa diketahui hari atau berawal dalam hidupnya dan berkesudahan, sehingga di dalam perjanjian lama ia sama dengan anak Allah dan ia menjadi imam selama-lamanya. Itu terdapat dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di dalam perjanjian lama Allah mengutus seorang imam yang memiliki sifat manusiawi untuk memimpin bangsa Israel. Allah membutuhkan seorang pemimpin yang dapat memimpin bangsa Israel dan dapat melakukan pekerjaan pelayanan di Mezbah Tuhan, mengatur peribadahan yang benar, sehingga pelayanan di Mezbah Tuhan itu berjalan teratur, terarah, dan berkenan kepada Allah di dalam bait suci. Dan Allah memilih Harun dan anak-anaknya dan juga suku Lewi yang menjadi bagian di dalam pelayanan dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Sebagai pelayan karena mereka adalah penghubung antara Allah dan bangsa Israel. Jemaat yang diberkati Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru Allah memilih sosok seorang imam besar yang memiliki sifat ilahi. Ia yang perkasa, seorang yang sakral, bahkan mempunyai kekuatan, kuasa dan otoritas, kesucian hidupnya, dan mempersembahkan hidupnya hanya kepada Allah Bapa, yaitu imam menurut perjanjian yang baru sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pengantara perjanjian baru untuk membebaskan manusia dari dosa melalui darahnya, dan jabatan sebagai imam besar dimulai ketika dia menyerahkan dirinya di kayu salib. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-14, di situ Yesus Kristus sebagai imam besar. Yesus Kristus masuk satu kali untuk selama-lamanya di tempat kudus, melewati kemah besar yang bukan buatan tangan manusia, tetapi buatan tangannya sendiri. Artinya dia tidak termasuk ciptaan tangan, tetapi Yesus Kristus mengorbankan dirinya sendiri melalui darah sebagai korban penebusan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Kristus bukan hanya datang sebagai imam besar yang mendamaikan manusia dan Allah, tetapi dia juga korban perdamaian yang sempurna. Sehingga kitab Ibrani memaknai dua makna perbandingan untuk menjelaskan hal ini. Di dalam perjanjian lama, darah domba jantan dan darah anak lembu jantan merupakan korban penghapus dosa atau percikan. Dalam ritual perdamaian biasa juga mereka menggunakan untuk mengkuduskan kenajisan lahiriah secara manusia. Dan yang kedua, darah Kristus menyelamatkan, memberikan keselamatan bagi kita semua dan membersihkan kenajisan batin manusia agar manusia bisa kembali berkenan kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sehingga Allah sendiri menentukan bahwa keimamatan Yesus Kristus lebih penting dan sempurna. Dan di ayat 15 sampai ayat yang ke-22, di situ Kristus sebagai pengantara perjanjian baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian yang dijanjikan. Sebab Kristus telah menebus pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebagai imam besar dan sebagai pengantara antara Allah dan manusia, hanya melalui kematian si pembuat wasiat, maka harta warisan bisa diturunkan kepada ahli warisnya. Darah Kristus yang dicurahkan merupakan harta warisan, yaitu keselamatan yang sudah diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma bagi orang yang percaya, sehingga kita menghargai pengorbanan Yesus bagi kita melalui darahnya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di ayat 23 sampai 28, Kristus sebagai penggenapan janji keselamatan. Segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah dilahirkan secara demikian. Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran, tetapi dia masuk menghadap hadirat Bapanya demi kepentingan kita, yaitu keselamatan yang kekal bagi kita semua. Maka Yesus Kristus menderita satu kali saja, tidak berulang-ulang kali, sehingga manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Setelah itu dihakimi. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai bukti kasih dari Yesus Kristus bagi kita, maka kita beribadah kepada Allah tanpa perantara atau tanpa penghubung. Kita bebas berbicara kepada Allah tanpa batas dan waktu. Kemampuan tangannya sendiri melambangkan hati kita yang menjadi mesbah doa dalam kehidupan kita. Suatu mesbah dalam diri kita masing-masing. Kita berkomunikasi dengan Tuhan tanpa mengenal waktu. Kapan saja, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus sendiri yang sangat mahal, dan dosa kita tidak dicicil olehnya, tetapi Yesus sangat mengasihi kita, sangat terbukti. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maka marilah kita saling bahu-membahu dalam pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita semua, dengan setia, taat dan sabar, karena karya keselamatan Yesus Kristus sangatlah kekal bagi kita. Dan proses pembaharuan perjanjian baru sedang Tuhan rancangkan bagi kita
lakukan di dalam tahun 2023 ini. Banyak hal yang akan kita temui di dalam pelayanan kita. Proses-proses perubahan akan kita lihat dengan bukti kasih setia Tuhan bagi kita, sehingga kita meninggalkan dosa yang menjadi pembatas antara kita dan Tuhan, dan kita jauhkan semuanya itu. Tapi kita lihat bukan saja program-program pembaharuan yang akan kita baharui di tahun 2023 ini, tetapi kita juga mau membenahi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita bertindak sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai imam besar. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita bersatu di dalam perkembangan pelayanan kita melalui gereja yang berkembang, gereja yang berinovasi dan berkreativitas, serta menjadi gereja yang berkualitas. Itu yang dapat kita lakukan untuk perkembangan gereja saat ini, sebagai bukti bahwa kita, Yesus mengorbankan dirinya bagi kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, pertanyaannya kepada kita semua, Bapak Ibu dan saya, ketika Yesus sudah berkorban bagi kita, apakah kita tinggal berdiam diri di rumah dan tidak mau mengikuti persekutuan sebagai bukti bahwa Yesus Kristus mengasihi kita dan berkorban bagi kita semua? Apakah kita cukup untuk beribadah pagi dan malam? Ataukah Bapak Ibu cukup kita menaburkan kasih kepada sesama kita? Tetapi Tuhan mau untuk kita bersekutu. Karena ketika kita tidak bersekutu, maka hidup kita tidak sempurna bagi Dia. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, maka persembahan-persembahan rohani yang dapat kita berikan sebagai orang-orang percaya yang hanya berkenan kepada Allah sebagai imam besar perjanjian yang baru, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita bawa diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah di dalam melayani Dia. Karena itu yang dapat kita lakukan sebagai bukti atas pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, sehingga keimamatan Yesus Kristus dalam perjanjian baru dapat kita lakukan di dalam membalas semuanya itu dengan melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kita. Sebab Yesus berkata kepada kita semua bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah firman Tuhan bagi kita semua, agar kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita ketika Dia mengorbankan dirinya bagi kita, dan Dia bertindak sebagai imam yang besar di dalam perjanjian yang baru, sehingga kita sudah tidak ada penghubung atau ada pemisah atau perantara yang mengantara kita bersama-sama dengan Yesus, tetapi kita bisa berbicara kepada Yesus dengan sepuas hati kita melalui doa dan pelayanan kita. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kiranya akan menjadi berkat, dan Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini akan menyempurnakan firman dalam kehidupan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di pagi hari ini. Amin. Sama jemaat kan
dengan lagu yang telah disiapkan. segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari ini, dan hidup yang kekal. Sudah ada ayat yang kedua. Sebelum kita datang kepada doa persembahan syukur dan doa syafaat dengan penuh kasih atas nama jemaat dan majelis, kami berikan waktu kepada vokal grup Anvers untuk menyanyi pujian yang telah disiapkan. Bila
dalam ucapan syukur di hari ini ada 3 keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama dari Bapak Predisium yang pertama kali mengantar anaknya ke rumah Tuhan, dan Bapak Samarani yang tepat pada tanggal 27 Januari 2023 atas ulang tahun anak terkasih Rabu Marani yang berusia 22 tahun. Dan yang ketiga dari keluarga Luis Randa, dan 3 perpuluhan Ibu Predikan Nanti, Ibu Lince Maker, dan keluarga Luis de Randa. Kita akan membawa ucapan syukur dan perpuluhan jemaat di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi dan kudus, Allah yang sangat mengasihi kami umat-Mu, firman-Mu sudah kami dengar dan mengingatkan kami untuk mensyukuri karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, dan hadir sebagai imam besar di dalam perjanjian baru. Tuhan berkati firman-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu di pagi hari ini. Persembahan syukur yang diberikan oleh jemaat-Mu mensyukuri bukti-bukti kasih sayang Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi mereka di dalam pekerjaan yang mereka tekuni. Mereka membawa persembahan mereka lewat tanggung, peti diakonia, peti pembangunan, dan aksi 5 menit. Tuhan berkati semua persembahan-persembahan ini. Bahkan ada beberapa keluarga yang sudah disebutkan nama-nama mereka tadi. Keluarga Seum yang pada hari ini mengantar anaknya yang pertama kali ke rumah Tuhan. Tuhan catat anak ini sebagai ahli waris-Mu dalam kerajaan. Berkati Bapa dan Mama di dalam membimbing anak ini ke masa-masa pertumbuhan yang akan mereka lalui. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun anak dikasih mereka. Usia yang Tuhan berikan merupakan anugerah dan berkat bagi keluarga ini, sehingga mereka mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan nyatakan bagi mereka. Bapa di surga, Engkau memberkati keluarga-keluarga ini. Dan juga ada perpuluhan yang diberikan oleh jemaat dari 3 keluarga yang sudah kami sebut nama mereka. Perpuluhan yang mereka berikan 1/10 yang adalah milik Tuhan. Di hari ini mereka berikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap berkat-Mu dan memberkati mereka semua. Memberkati jemaat-Mu di hari ini yang memberikan persembahan syukur kepada-Mu dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang telah mereka lalui. Bapa di surga, kami doakan kehidupan mereka, jemaat-Mu dari rayaan 1 sampai kepada rayaan 9. Tuhan terus menyertai mereka, janda dan kemudian lansia, dan juga orang-orang sakit yang ada di jemaat. Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan jaga lindungi mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi PHMJ, Penatua dan Siamas, dan juga 4 unsur yang ada di dalam jemaat kami. Semuanya ini Tuhan kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Roh Kudus datang, beri kesabaran, kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan buat kami untuk dapat melayani pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami ini Tuhan. Di dalam perkembangan gereja ini ada di tangan kami semua. Bapa di surga, di saat pagi hari ini kami juga berdoa bagi panitia raker pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 nanti. Tuhan berkati dari ketua sampai kepada seksi-seksi yang setia untuk mencari dana untuk pekerjaan pelayanan Bapa. Biarlah Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Tuhan taruh hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka, agar mereka dapat melaksanakan rakyat yang akan dilaksanakan nanti dengan penuh sukacita. Dan semua ini adalah maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Bapa di surga, di saat ini juga kami berdoa bagi semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, lewat pujian, vokal dan pemain organ, petugas yang fokus, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati mereka semua. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga kami berdoa bagi kondisi keamanan di Teluk Pundama atas kunjungan Wakil Presiden tanggal 6 Februari 2023.
dalam proses pembaharuan bagi kami di tahun 2023 ini lewat pemerintah, gereja dan juga adat yang akan menjadi satu di dalam pembangunan di negeri kami ini. Semua pihak dari Bapak Bupati, Wakil Bupati sampai kepada jajarannya, kepala-kepala distrik pemerintahan, kampung, di desa-desa, Tuhan memberkati kami semua agar apa yang akan menjadi keputusan bagi kami pada saatnya Bapak Wakil Presiden akan datang, itu akan menjadi berkat bagi kami dan juga berkat bagi umat di negeri kami ini, Tuhan. Bapa di surga, semua yang kami naikkan di pagi hari ini, kami percaya dengan sungguh bahwa Tuhan akan menjawab semua doa pergumulan kami di hari ini. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu saja yang akan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami saat pagi hari ini dan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus sumber berkat, sumber kehidupan, kekuatan, kami berseru kepada-Mu ya Bapa. Amin. Nyanyi dari nyanyian rohani 167, nyanyian rohani 167 mengakhiri kepada kita di pagi hari ini. Ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Ayat 1 dan 2 kita menyanyi dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi di saat pagi hari ini di depan kita telah tersedia peti berwarna biru untuk menggalang dana panitia akhir pada tanggal 3 Februari 2023. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika ada yang berkelebihan di dalam kehidupan Bapak Ibu, di depan telah tersedia peti aksi dana. Nyanyian rohani 167 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dari kasih Allah dan persekutuan Roh yang Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita percaya bahwa ibadah yang kita laksanakan hari ini kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Saya sendiri
pribadi bersuka cita karena salah satu ayat firman Tuhan yang selalu saya sampaikan di jajaran Pemda adalah berani 9 ayat 27 yang selalu saya kaitkan dengan Wahyu 20 ayat 12 sampai 14. Tadi kita dengar sama-sama berani 9 ayat 27 mengatakan sebab manusia ditetapkan mati satu kali sudah itu dihakimi. Jadi kita tidak bisa bilang sudah selesai. Kalau orang sakit biasanya kita ikuti perkembangan orang, kalau orang sakit bilang sudah selesai. Tidak selesai. Setelah mati ada penghakiman. Di Wahyu 20 ayat 12 sampai 12 berkata, dan aku melihat orang mati besar kecil dari 19. Maka kita semua berjuang lepas dari penghakiman dan kematian yang kedua. Baru hidup kita bisa bermakna selama kita hidup di atas muka bumi. Saya percaya hari ini kita semua kita kaji ke Tuhan. Ketua jemaat ya, Ketua jemaat BMPT dan seluruh jenis jemaat yang kami hormati, Bapak Buri selaku Ketua Panitia, tapi juga selaku mantan Bupati, selaku senior ASN, walaupun sudah purna, yang kami hormati, ya seluruh warga jemaat yang ada di Jemaat Betania, Masio yang kami hormati. Kami tidak banyak menyampaikan sesuatu di sini. Kami ada di sini. Sesungguhnya aturan itu kemarin panitia menyampaikan dokumen kepada pemerintah daerah dan diantar ke rumah. Sampai hari ini administrasi keuangan belum jalan. Tadi malam baru saya terima SK bendahara. Oleh karena itu proses-proses keuangan sesuai aturan yang berjalan. Kalau sudah berjalan, katanya kami tidak perlu hadir karena mekanisme aturan keuangan sudah diproses dan ditransfer langsung masuk rekening kas daerah. Tetapi karena panitia menyerahkan dokumen ini dan proses keuangan mudah-mudahan sudah bisa jalan, sehingga kemarin setelah panitia bertemu dengan kami, kita diskusi dan saya sampaikan kepada panitia bahwa kita akan berupaya. Kita percaya Tuhan pasti menjadikan berkat. Nah, Tuhan kita Tuhan yang kaya. Ya. Kita tak percaya bahwa Tuhan akan menjadikan berkat. Dan oleh karena itu saya minta kepada dinas sosial supaya mencari jalan lain di luar. Tema Natal kemarin jalan lain. Kita pakai tema Natal kemarin mencari jalan lain di luar sebelum proses administrasi keuangan yang sebenarnya berjalan. Oleh karena itu kemarin Ibu Kadinsos menyampaikan untuk kita di rumah duka, menyampaikan kalau dana sudah tersedia, Ibu Kadinsos bisa sebesar. Ayo besar saja tidak apa-apa, kita kerja tuh semua sama. 87 juta yang akan kami serahkan. Sekarang sebentar kami akan serahkan untuk menopang rakyat klasis yang akan kita laksanakan. Kemarin juga panitia waktu serahkan dokumen mereka bilang begini, ya Pak Baransano, Lurus bilang begini, Bapak bisa naik 100 kan? Saya bilang, kenapa tertulis 100 satu kali? Tapi karena tulis 87, kita akan penuhi. Bapak Ibu tentunya juga tahu tentang aturan-aturan keuangan daerah, jadi kita akan penuhi sesuai dengan angka yang diberi. Tapi saya percaya Tuhan akan membuka jalan lain. Dan oleh karena itu, pagi tadi saya minta di Pak Baransano dan teman-teman panitia, tolong kirim rekening panitia. Kami dari keluarga sumbang 20 juta supaya pas 100 yang tadi kita ya kemarin kita diskusi Pak Baransano ya, sumbang 20 juta untuk menopang rakyat klasis ini.
Saya juga mengimbau kepada para pimpinan OPD, kalau nanti ada sejauh sudah jalan kalau menyumbang, ya mari menyumbang. Bapak Bupati Biak, saya ingin pakai pola Bapak Bupati Biak. Bupati Biak bilang begini, yang di GKI, pejabat yang di GKI harus topang pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaatnya. Yang di Pentekosta, yang di Muslim, kalau yang tidak topang, jemaat lapor. Jadi saya mau pakai cara Bupati Biak juga. Ya, makanya tadi saya tanya Bapak Kadin, PTSP nanti akan menopang juga. Cuma karena UP belum jalannya Pak Kadin ya. Jadi seperti begitu yang dapat kami sampaikan. Ibu Kadinsos, proses administrasi nanti urus di belakang. Di sini di depan gereja jadi pencerahan saja. Nanti administrasi urus dengan panitia di belakang ya, tidak perlu. Cuma perlu dihitung jumlahnya sudah tepat atau belum, itu saja. Nanti Ibu Kadinsos akan mendampingi. Saya pikir itu saja ya. Bapak majelis dan pimpinan jemaat dan PJ sekalian setelah majelis yang kami hormati, saya mau izin tambahkan sedikit. Kita akan menghadapi satu abad tanam peradaban tahun 2025 atau sebelum itu yang tadi didoakan Bapak Wakil Presiden. Mari tolong doakan supaya Bapak Wakil Presiden jadi datang ke Damai. Semua surat-surat kita sudah kirim dan rencana acara semua sudah kita kirim. Kunjungan Bapak Wakil Presiden ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Kaimana. Pada saat pertemuan di Kaimana, Pak Wakil Presiden merespon penyampaian dari Bupati Kaimana dulu, kemudian Bupati Fakfak, kemudian Bupati Terkudama. Bupati Fakfak tidak hadir, Bupati Terkudama tidak hadir. Dalam penyampaian beberapa hal, saya menekankan khusus tentang Aitumiri dan bandara. Aitumiri, bandara juga nama Ishak Samuel Kennedy yang sudah ditetapkan di sidang sinode di Paromen. Jadi kita warga GKI punya tanggung jawab moral yang besar untuk sama-sama bagaimana mendoakan supaya bandara juga dibangun. Dalam merespon penyampaian kami, akhir dari penyampaian beliau sampaikan begini. Kalau Presiden, ya, saya cerita zaman Bapak Ibu masih memimpin, Bapak Presiden datang, itu yang saya cerita. Jadi kita sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi Bapak Wakil Presiden bilang begini, kalau Presiden sudah ke Undama, saya juga mau ke Undama. Ini berkat untuk kita warga GKI, karena entahlah nanti fokus kunjungan Bapak Presiden kita akan lakukan di Aitumiri, pencanangan bandara, pembangunan bandara, tapi juga sekaligus pembangunan situs kembali situs Aitumiri dan peresmian dermaga di Biare. Itu jadi tolong doakan supaya Bapak Wakil Presiden jadi datang ke sini. Tuhan Roh Kudus menggerakkan hati Wakil Presiden dan Bapak Gubernur supaya tidak ada perubahan acara dan beliau bisa datang. Karena pasti beliau datang itu kekuatan daya dorong untuk bangun Aitumiri dan bandara, tetapi juga program strategis lain itu pasti akan ada. Semoga kedatangan Bapak Wakil Presiden memberikan berkat untuk kita di tanah peradaban Papua. Yang pertama. Yang kedua, kita akan menghadapi 2025 satu abad tanah peradaban dan 2007 sidang sinode. Yang pertama kita lakukan adalah doa untuk Tuhan mempermudah segala urusan berkat bisa berjalan terus dua kegiatan ini. Dalam minggu ini mungkin nanti ada undangan supaya kita rapat. Pertama rapat sidang sinode dan rapat pembangunan kembali situs Aitumiri. Yang terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang adalah juga warga masyarakat, karena mungkin ada yang turut berpartisipasi sehingga angka stunting kita Banana yang kurang di sini dari 31% sudah turun, dan beberapa persen sudah turun jauh di bawah. Di
Ini sesuatu yang berkat Tuhan yang ada untuk kita semua. Hal lain yang ingin saya tambahkan terakhir, perkembangan daerah ini saya ingin sampaikan kepada semua warga jemaat bahwa firman Tuhan berkata, hendaklah telinga cepat mendengar tetapi mulut lambat berkata-kata, karena kata-kata kalau keluar tidak bisa kembali, dia jalan terus. Kalau saya memberikan sesuatu dengan Pak Kadin PTSP mungkin jadwal sudah kasih kembali, nanti Bapak bisa kasih kembali, tapi kalau kata-kata dia jalan terus, dia tidak akan pernah berhenti. Walaupun sudah klarifikasi tinggal, tapi yang sudah mulai pertama dia akan jalan terus. Yang jelas pemerintah tidak punya niat yang tidak baik untuk masyarakat dan daerah. Ada pertimbangan-pertimbangan strategik yang kita perhitungkan untuk daerah ini. Saya tidak perlu cerita panjang karena Bapak mantan bupati juga ada di sini, jadi tidak bisa, apalagi di senior. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Akan diserahkan hari ini, siapa yang panitia kan? Atau mana? Kami serahkan dulu administrasi, nanti bukan yang sesulus di belakangnya, jangan di depan sekarang ini. Itu saja dari kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita percaya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan, kemampuan kepada panitia untuk mempersiapkan rakyat klasik dan dapat berjalan bersama. Ini pesta iman kita dan harus kita dukung secara bersama-sama. Demikian, terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Belum saya sedangkan semua pemerintah saya mau pemerintah kita mau memerintahkan sedangkan dana ini saya dapat dari situ yang pemerintah punya bertanggung jawab, yang dari kami jangan, karena ini sudah masuk dari itu lagi yang kami punya yang kami dia punya yang pemerintah saya tanggung. Terima kasih. Ini kami serahkan kepada dia yang melakukan untuk mengembang agar proses pelaksanaan ini. Untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya atas panitia terima Pak Jokowi, kiranya Tuhan tidak ini mendekati Bapak dan daerah ini bagi daerah dan semua kita berharap kami terima. PIG ditanya kepada yang saya hormati, keberanian sosial, seluruh umat yang saya kasihkan. Sebelum saya menyampaikan kata-kata selamat hari buat semua Bapak dan Ibu yang datang sama-sama kita di hari ini beribadah di rumah. Dan sebelumnya selamat tahun baru semua. Hari ini tanggal 29, tapi selamat tahun baru karena dari tanggal 1 Januari sampai hari 29 ada tahun yang baru saya kali. Jadi harus sama-sama. Pengeluaran sana di sini sekarang kita bersekutu kita Tuhan kita semua ada dalam keadaan yang baik. Hari ini kita beribadah. Saya tidak banyak bicara, tapi saya atas nama panitia. Tapi saya juga berterima di sini, jadi atas nama PIG dan seluruh anggota jemaat kita dan bersama-sama
Kemudian atas nama seluruh warga jemaat klasis undangan, saya atas nama kami semua menyampaikan banyak terima kasih kepada saya, kepada Bupati, untuk badan sosial, kepada istri Bupati kita sama-sama. Terima kasih banyak. Karena tadi kami semua dengar satu bantuan pemerintah, tapi juga ada bantuan orang. Terima kasih banyak kepada Ibu secara pribadi dan jemaat atas semua bantuan. Sedikit kami sampaikan bahwa kami dilantik tanggal 15 Februari dan hari pelantikan itu bahwa rakyat tanggal 15. Kami berhitung masih ada 1 bulan. Ternyata dalam waktu itu waktu kami bekerja bukan lagi tanggal 15, tapi dimajukan jadi tanggal 3 besok. Saya itu waktu tinggal 15 hari saja. Karena itu terima kasih banyak. Bapak sampaikan bahwa urus dengan perencanaan yang saya minta tolong Bapak berdua harus mengumpulkan Bapak kasih tahu waktu pendek. Pak urus, silakan urus terus. Saya ya ini ya terima kasih urus dan perencanaan. Bapak bilang angka ini jangan semestinya begini. Kasih keluar saya semua kemana? Dia waktu lebih begitu, memang tidak 100 saja. Saya bilang kasih tahu apa lagi? Gampang saja berusaha nanti kami berupaya disposisi turun ke mana dan balik ke sini. Tapi Pak Bupati, terima kasih. Tidak pemerintah yang pengaturan ada, Bapak pemerintah kami, tetapi juga Bapak penuhi angka yang tadi dengan bagian rumah, bagian dari keluarga. Terima kasih banyak. Tuhan yang menjadi dan memberikan yang banyak untuk semua termasuk Bapak dan Ibu dalam memenuhi yang lain dari bulan. Terima kasih banyak. Saya atas nama kami semua serta lagi panitia PLNJ, seluruh anggota jemaat dan seluruh warga dari klasis pertama. Saya atas nama kami semua menyampaikan panitia kita akan bekerja terus waktu tinggal 4 hari saja. Uang sudah ada, jadi tidak ada alasan lagi. Tapi bukan hanya main dengan uang, kita akan bekerja terus sungguh. Malam ini pun ada waktu sekretariat seperti apa sore, sekretariat kita akan bekerja terus sejak sore. Karena ada pekerjaan yang kita kasih. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih banyak, Bapak Ibu dari sosial semua datang bersama dari kami jemaat ini. Saya atas nama kami jemaat ini menyampaikan selamat berkah Ibu Tuhan yang kita sembah berkah kepada kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan saudara. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada
percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih